ya, terutama tentang sistem imun dan bagaimana efeknya tentang protein, terutama di sini mungkin akan kita tekankan tentang protein hidrolisat formula. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang normal imun respon ya, respon imun yang normal pada seorang anak, maka kita harus mengetahui dahulu tentang imunitas sendiri itu adalah definisinya sebagai suatu mekanisme pertahanan tubuh seseorang ya untuk menghadapi berbagai macam proses infeksi, terutama dari berbagai macam mikroba ya. Kumpulan sel ataupun jaringan ya ataupun molekul yang akan menghadang berbagai macam infeksi tadi kita kenal sebagai suatu sistem imun ya. Dan untuk fungsinya menjalankan suatu reaksi ya dalam menghadapi berbagai infeksi mikroba tadi dikatakan sebagai respon imun ya. Suatu respon imun yang baik ya dalam tubuh kita itu akan mempunyai tugas sebagai mengidentifikasi ataupun mengenal ya, dan kemudian melakukan diferensiasi, dalam artinya sistem imun kita akan membedakan ya mana yang termasuk antigen self ataupun mana yang tidak termasuk antigen self yang merupakan antigen non self yang harus akan kita eliminasi ya, yang harus dieliminasi. Sistem imun itu dalam hal ini respon imun dalam menjalankan tugasnya itu dibagi menjadi antara innate immunity ataupun sistem imun yang non spesifik ya, ataupun natural ataupun native immunity. Itu dia sudah ada sejak lahir ya, jadi merupakan suatu bawaan, dan kemudian terdiri juga dari adaptive immunity atau specific immunity ataupun acquired immunity. Adaptive immunity ini munculnya itu kerjanya lebih lambat ya, karena dia harus melalui proses pengenalan terlebih dahulu ya, dan dibagi dua ya, antara seluler dan humoral ya. Nah, kita lihat dalam apa yang terjadi dalam innate immunity ya. Kalau ada suatu antigen ini masuk ya, dia harus melewati berbagai macam barrier epitel ya, seperti dari kulit ya, selaput lendir, maupun dari berbagai macam barrier-barrier kimia ya, seperti enzim-enzim dalam saluran cerna ya, ataupun keasaman lambung itu bisa masuk dalam barrier-barrier kimia ya. Kalau dia bisa melewati epitel barrier ini, maka dia akan ditangkap oleh fagosit ya, fagosit atau sel neutrofil ini. Kalau proses ini berhasil, maka seseorang itu tidak akan menjadi sakit ya, antigen bisa dieliminasi. Tetapi kalau prosesnya ini tidak berhasil untuk eliminasi antigen ya, maka sel fagosit ini akan menyerahkan tugasnya selanjutnya kepada sel fagosit yang lebih besar ya, yang kita namakan sebagai makrofag ya, yang nanti akan berfungsi juga sebagai dendritic cell ya. Kalau makrofag tidak berhasil juga melakukan proses eliminasi antigen, maka dia akan mempunyai tugas yang baru sebagai antigen presenting cell untuk mempresentasikan antigen tadi ke sel limfosit T ya. Nanti dalam akan bekerja sama dengan adaptive immunity. Nah, proses yang tadi itu semua, kedua sel fagosit dan makrofag tadi itu bekerja di luar sel ya, atau ekstrasel. Kalau antigen itu sudah masuk ke dalam intrasel, maka yang akan bekerja di sini adalah entasel ya, untuk menghancurkan antigen tadi. Dalam innate immunity juga terdapat komplemennya seperti toll-like receptor juga. Di sini kalau proses ini tidak berhasil untuk eliminasi antigen dalam 12 jam pertama ya setelah pajanan, maka makrofag itu tadi akan mempresentasikan antigen tadi ke sel limfosit T ya. Jadi dari sini dia berpindah ya ke sel limfosit T, dan sel limfosit T ini akan teraktivasi dan dia melakukan diferensiasi, artinya dia menjadi banyak dan memproduksi berbagai macam sitokin ya. Sitokin dari sitokin itu ada yang memproduksi sel T sitotoksik ya dari TL/1, sedangkan untuk TL/2 dia akan memproduksi sel B ya, yang akan merangsang sel plasma untuk memproduksi antibodi.
Nanti di sini akan terjadi suatu proses imunologis ya, di mana di sini akan terjadi suatu sel B memori ya, yang artinya akan mengenal antigen itu. Jadi kalau terjadi kontak lagi tidak akan melalui perjalanan yang terlalu panjang dari yang awal tadi dijelaskan ya. Tapi ini adaptive immunity responnya itu lebih lambat ya. Mungkin untuk pada kesempatan ini kita akan membicarakan reaksi hipersensitivitas, khususnya hanya yang untuk tipe 1 ya, yang lebih banyak terjadi pada anak-anak yang dengan alergi. Mungkin juga bisa tipe 4 ya, yang tipe lambat tetapi sangat jarang ya. Di sini kita lihat jika alergen masuk, alergen itu akan ditangkap oleh antigen presenting cell, dalam hal ini dendritic cell. Kemudian dia akan dipresentasikan ke sel limfosit ya. Limfosit akan teraktivasi dan dia berdiferensiasi menjadi T helper 0 atau TNI cell yang memang sudah ada di dalam tubuh manusia itu sejak lahir ya. Kemudian T-naif tadi, T0 tadi akan berdiferensiasi menjadi T helper 1 dan T helper 2 ya. T helper 2 ini kemudian akan menghasilkan berbagai macam sitokin untuk memproduksi sel D yang akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan merangsang untuk membentukkan antibodi ya. Di sini akan terjadi satu proses imunologis yang kita biasa kenal dengan specific antibody, di mana akan terbentuk IgE antibody ya. Kemudian IgE ini akan menempel ke sel masnya melalui reseptor yang berafinitas tinggi. Jadi di sini ya yang kita sebut sebagai proses sensitisasi ya. Setelah pajanan kembali terhadap alergen yang sama, maka sel mas ini akan berdegranulasi dan dia akan mengeluarkan berbagai macam diator ya. Untuk reaksi tipe 1 ini ada yang cepat ya, jadi gejalanya atau reaksinya itu akan muncul ya beberapa menit, sampai ada usahakan lain mengatakan sampai 1 jam setelah terekspor ya dengan alergen ya. Kalau mediator-mediator yang agak lambat ya, yang dilepaskan ada sitokin ya, itu reaksinya bisa sampai 2-24 jam. Di sini kita bisa lihat dalam contoh di tabel ini adalah anafilaksis ya, asma bronkial, alergi rinitis, bahkan alergi makanan ya. Tentu yang sangat mengancam jiwa adalah kejadian anafilaksis. Ya, reaksi tipe 2 ini yang antibodi sitotoksik tidak kita bahas ya, mengingat waktu yang diberikan. Yang reaksi tipe 3 dari hipersensitivitas adalah imun kompleks. Reaksi tipe 4 adalah yang tipe lambat ini ya, T-cell mediated ya. Tadi dalam perpustakaan lain mengatakan bisa sampai 24-48 jam untuk reaksinya ya. Ya, kita lanjut. Tadi dalam membicarakan tentang immunity pada seorang anak ya, tentunya seorang anak dengan alergi ya, terutama dia akan memerlukan berbagai macam intervensi ya, karena kita tahu bagaimana ya perkembangan alergi pada seorang anak dipengaruhi ya oleh berbagai macam faktor seperti genetik ya, lingkungan juga memegang peran penting ya. Tetapi di sini juga perlu ditekankan bahwa nutrisi juga ataupun peran diet normal terhadap perkembangan alergi juga sangat bermanfaat ya, dalam bagaimana komponen diet normal ini dapat mencegah penyakit-penyakit alergi seperti asma, rinitis, food alergi dengan dermatitis atopi ya. Mungkin pada kesempatan ini akan kita lebih membahas dan menekankan pada food alergi, dalam hal ini alergi susu sapi ya. Di sini berbagai macam nutrisi ya dapat kita lihat ya, seperti pemberian vitamin ya. Sekarang lebih keren juga dengan pemberian probiotik ya. Tentunya yang nutrisi awal yang harus dianjurkan adalah breastfeeding ya, terutama untuk bayi yang baru lahir atau pada usia 0-6 bulan ya. Di sini fungsi daripada komponen diet atau makanan tertentu ya, dia dapat mencegah terjadinya alergi ya, prevention of food allergy di sini. Di sini dikatakan bahwa dengan pengenalan awal ya, via timing of food ya, kita dapat mungkin pengenalan makanan padat ya pada usia yang lebih awal akan dapat menurunkan angka kejadian alergi ya. Kemudian untuk manajemennya bisa di sini ditekankan tentang pemberian hydrolyze formula ya. Dikatakan bahwa yang parsial kalau yang belum ada gejala, kalau yang ekstensif yang sudah ada gejala. Dengan juga ada terapi yang lain, ada imunoterapi. Mungkin di sini yang hydrolyze formula ini adalah yang menekankan
pokok pembicaraan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bagaimana peran protein itu terhadap suatu respon imun ya? Protein itu dapat dia mengaktifasi limfosit T, limfosit B ya, sel NK natural killer cell dan juga makrofag ya. Kemudian sampai terjadi ekspresi GN ya, dan proliferasi limfosit, juga produksi sitokin dan antibodi ya, di mana dikatakan bahwa asam amino ini sangat dibutuhkan ya untuk sintesis berbagai protein spesifik ya seperti sitokin dan antibodi dalam mengatur respon imun terhadap suatu patogen. Pada slide ini kita melihat tentang allergic march. Apa itu allergic march? Allergic march itu adalah suatu perjalanan alamiah ya, suatu manifestasi atopi pada seorang anak dengan penyakit alergi ya. Jadi hal ini merupakan fenomena klinis dari penyakit alergi, yaitu sesuai dengan tahapan progresivitas kehidupan ya. Kalau kita lihat pada awal kehidupan ini ya, sejak saat lahir ya, akan lebih berperan di sini adalah food alergi ya. Dikatakan 6% anak-anak itu yang baru lahir ya, ataupun sampai 3 tahun pertama kehidupan akan mengalami food allergy ya, dengan manifestasi utamanya adalah atopic dermatitis. Mungkin food allergy di sini dikarenakan ya dengan protein susu sapi merupakan protein asing pertama ya yang diperkenalkan pada seorang bayi yang baru lahir. Nanti kejadian food allergy dengan atopic dermatitis ya, ada kepustakaan mengatakan pada sekitar usia 5-6 tahun dia akan menghilang atau berturun ya, menurun kejadiannya. Seperti kita lihat dalam grafik ini. Sedangkan untuk kejadian asma dan alergi rinitis akan meningkat ya. Kejadian food allergy yang menurun ya, seperti alergi susu sapi bisa menurun mulai pada usia 3 tahun ya, bahkan lebih. Sedangkan untuk alergen-alergen makanan yang lainnya seperti kacang-kacangan, kacang tanah, dan ikan ataupun kerang itu akan lebih bertahan ya, tidak sama dengan susu sapi ya. Nah, disinilah peran kita sebagai dokter spesialis anak ataupun dokter umum yang ada yang mengikuti webinar ini ya, untuk kita mencegah ya, untuk jangan sampai riwayat atopi ini berkembang ya menjadi manifestasi alergik dan alergi rinitis dan asma ya pada anak usia sekolah ya. Jadi kita harus mencegah kalau memang sudah ada gejala alergi makanan ataupun dermatitis atopi di usia awal tahun pertama kehidupan, jangan sampai riwayat penyakit alergi ini akan berkembang ya sampai usia sekolah, bahkan mungkin sampai remaja. Di sini kita akan melihat reaksi simpang daripada pemberian makanan ya, yang terkenal juga sebagai intoleransi makanan, dibagi antara toksik dan non-toksik ya. Selanjutnya yang reaksi simpang non-toksik ini dibagi juga menjadi non-immune mediated dan immune mediated ya. Untuk non-immune mediated ya, yang paling sering mungkin adalah defek daripada enzim yang sering kita lihat pada kejadian intoleransi laktosa ya. Untuk imun mediated ya, adanya reaksi hipersensitivitas yang mendasari suatu sistem respon imun adaptif ya, dibagi 4 ya tipe yang tadi udah dijelaskan ya. Tetapi di sini dikatakan tipe 2 dan tipe 3 ini menjadi tanda tanya bahwa spesifik IgG juga berperan ya dalam menyebabkan suatu reaksi imun mediated terhadap komponen makanan tertentu. Tetapi hal ini belum menjadi suatu rekomendasi ya, ataupun belum ada relevansi atau bukti klinis yang kuat untuk mendukung pernyataan tersebut. Jadi untuk pemeriksaan IgG dalam menentukan seorang anak itu alergi terhadap makanan tertentu belum dianjurkan ya. Untuk tipe 4 adalah pemberian dengan dia perantarai sel T ya, untuk penyakit-penyakit seperti celiac disease ya. Ada juga bukti kuat mengatakan bahwa sistem imun innate atau bawaan yang terdiri dari komplement dan toll-like reseptor juga berperan dalam sistem imun yang menimbulkan imun mediated ya pada komponen makanan tertentu.
Di sini kita akan melihat suatu perjalanan ataupun patogenesis dan manifestasi klinik ya daripada alergi makanan ya. Pada bagian A ini kita akan lihat bagaimana kontak ya alergen makanan itu dengan kulit ya ataupun saluran pencernaan dan saluran respirasi akan menginduksi terjadinya produksi IgE ya. Itulah yang kita namakan ya sensitisasi primer ya. Dengan kontak berulang maka dia akan mengaktifkan sel T spesifik alergen yang berperan dalam respon imun sekunder ya. Di sini ada panah-panah merah ini yang dalam gambar ini memperlihatkan bagaimana fungsi epitel barrier ya sangat berperan di sini dalam menentukan jumlah alergen yang akan masuk ya dan bagaimana untuk proses degradasi daripada alergen ini ya atau eliminasi ya. Pada panel B ini yang harus kita lihat dan ditekankan di sini adalah apabila kita menghindari ya pajanan daripada alergen, maka IgE spesifik ini akan menurun ya di bawah ambang batas normal ya, sehingga induksi gejala tidak akan muncul ya. Sedangkan pada panel yang di atas ini, kalau terjadi pajanan alergen, maka IgE akan meningkat melewati induksi batas gejala sehingga akan timbul gejala ya. Pada yang bagian tengah ini terjadi pajanan alergen yang merangsang ya IgG alergen spesifik ya, sehingga menyebabkan interaksi antara alergen dengan IgE akan terhambat sehingga gejala pun berkurang ya. Pada bagian C ini dapat kita lihat ya gejala alergi ya melalui kontak yang berulang ya tadi berdasarkan IgE dependent dan non IgE, maka akan terjadi suatu reaksi ya sampai yang kronik yang melibatkan eosinofil ya ataupun komplement-komplement yang lain, sehingga reaksinya itu bisa bukan hanya di dalam lumen usus ya untuk alergi makanan, tapi dia bisa sampai ke organ-organ yang lain ya seperti kulit ya, saluran napas ataupun ke sistem peredaran darah yang lain ya. Alergi makanan dalam penelitian di Jakarta ya dikatakan usia terbanyak lebih daripada 6 sampai 12 bulan ya, dengan manifestasinya lebih banyak ke organ kulit ya. Penyebab terbanyak adalah susu sapi. Kita lihat definisi alergi susu sapi di sini adalah reaksi yang tidak diinginkan ya, yang diperantarai secara imunologis terhadap protein susu sapi. Insidennya memang dikatakan ya bervariasi dari berbagai macam kepustakaan. Di sini dikatakan dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, insidensi alergi susu sapi adalah 2 sampai 7,5%. Sedangkan 0,5% pada bayi yang mendapat ASI eksklusif ya. Tetap ada kejadian alergi susu sapi ya. Gejalanya biasanya ringan sampai sedang. Hanya sedikit ya 0,1 sampai 1% yang bermanifestasi klinis berat ya, seperti anafilaksis. Ada kepustakaan lain mengatakan angka kejadiannya bisa sampai 11%. Sini kita klasifikasi alergi susu sapi ya. Pada slide ini kita lihat bisa membedakan IgE mediated dengan non IgE mediated ya. Biasanya kalau IgE mediated itu gejalanya itu akan timbul lebih cepat ya, dalam 30 menit sampai 1 jam setelah terekspos atau terpajan ya dengan alergen ataupun produk susu sapi ya. Gejalanya itu lebih banyak ke kulit ya, ada urtikaria, angioödem ya, eksim ya, muntah, nyeri perut, diare, rinokonjungtivitis ya, bahkan mungkin yang menghambat yang berbahaya adalah anafilaksis ya. Sedangkan yang non IgE mediated itu biasanya dia diperantarai oleh IgG ya, tidak diperantarai oleh IgE, dan manifestasinya biasanya ini gejalanya timbul lebih lambat ya, seperti contohnya adanya kolik ya, allergic eosinophilic gastroenteropati ya, ataupun pada anak-anak tertentu akan dapat mengalami suatu gangguan malnutrisi ya sampai gagal tumbuh ya.
Di sini kita melihat reaksi langsung ya dan reaksi lambat pada anak dengan alergi susu sapi ya. Untuk reaksi yang langsung ya atau immediate reaction biasanya terjadi urtikaria yang akut ya, yang mungkin dapat berkembang sampai menjadi angioödem. Hati-hati untuk angioödem bisa terjun sampai ke suatu reaksi anafilaksis ya. Jadi hati-hati dalam kita mendiagnosis ya suatu pasien datang dengan angioödem ya, anafilaksis ya, wheezing, rinitis ya, batuk, muntah. Dan untuk yang late reaction itu biasanya dermatitis atopi bisa termasuk juga ya. Ada pertumbuhan yang terganggu ya, protein losing enteropati ya, anaknya jadi hipoalbuminemia. Jadi ini lebih terjadi kronik ya. Di sini kita melihat untuk tata laksana alergi susu sapi ya. Tentunya sebagai prinsip utama ya, kita harus menghindari ya segala macam produk susu sapi dan nutrisi seimbang ya. Biasanya harus dieliminasi ya. Nanti ada alurnya mungkin yang akan kita lihat lebih jelas ya. Pilihan utama pada alergi susu sapi dianjurkan yang susu hipoalergenik ya, dengan berat molekul peptidenya kurang dari 1.500 kilodalton ya. Ini merupakan susu teridorisat ekstensif ataupun susu formula asam amino bila gejalanya sudah berat ya. Ada pilihan terakhir ya, kalau dengan tidak tersedianya susu teridorisat ekstensif ya, ataupun keluarga yang kurang mampu ya perekonomiannya, maka disediakan adalah yang kita bisa gunakan adalah pilihan terakhir susu isolat protein kedelai ya. Tetapi ini semuanya dilakukan pada anak-anak yang tidak mendapatkan ASI ya. Kalau memang ada nutrisi yang terbaik sudah dikatakan adalah ASI ya, eksklusif. Ini kita melihat ya tata laksana alergi susu sapi ya pada bayi dengan ASI eksklusif ya. Yang paling intinya di sini adalah kita harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang benar sehingga kita dapat menentukan apakah anak itu benar-benar alergi susu sapi dengan gejala yang ringan, sedang ataupun gejala yang berat ya. Di sini ada pemeriksaan uji tusuk kulit ataupun IgS spesifik. Ini bukan menjadi suatu syarat mutlak ya untuk mendekatkan diagnosis alergi susu sapi, tetapi untuk kedua jenis pemeriksaan ini hanya kita melihat sudah terjadi atau tidaknya suatu proses sensitisasi terhadap susu sapi ya, terhadap protein susu sapi. Ini yang untuk gejala ringan sampai sedang ya, anaknya bisa sampai regurgitasi berulang ya, muntah, diare ya, bisa terjadi dermatitis atopi ya, pilek, batuk kronik ya, kolik persisten yang terjadi lebih dari 3 jam per hari selama setiap 1 minggu ya, atau selama lebih dari 3 minggu. Maka di sini kita tetap melanjutkan ya pemberian ASI, kemudian di diet eliminasi pada ibu selama 2-4 minggu. Diet eliminasi tidak mengkonsumsi protein susu sapi ya, ataupun olahannya selama 2-4 minggu. Kalau ada mengalami perbaikan, maka perkenalkan kembali protein susu sapi ya, dan lanjutkan semua pemberian ASI ya. Ibu dapat diet normal ya. Kalau gejala positif, eliminasi susu sapi pada diet ibu ya. Setelah kalau gejala negatif, ibu dapat kembali mengkonsumsi protein susu sapi ya. Setelah ASI eksklusif 6 bulan, ASI diteruskan ya. Eliminasi susu sapi pada diet ibu ataupun dapat kita berikan susu formula teridorisat kalau mau memang ditambahkan susu formula ya, ataupun dapat diperkenalkan ya makanan padat ya, bebas susu sapi sampai usia 9-12 bulan ya. Kalau yang alergi susu sapi yang berat ya, 1 atau lebih dari gejala ya, ini ya seperti gagal tumbuh ya, karena adanya diare atau regurgitasi, muntah ya, anemia defisiensi besi ya, dermatitis atopi berat ya. Biasanya di sini kita langsung mengeliminasi juga susu sapi pada diet ibu ya. Ini ada suatu catatan ya, bila ada masalah dana ya, ataupun masalah dalam menemukan
susu formula terhidrolisat ekstensif ya, alternatif dapat diberikan formula isolat protein kedelai ya, formula susu soya ya. Tetapi yang di sini harus diingatkan bahwa edukasi yang penting kepada orang tua bahwa masih akan terjadi suatu reaksi simpang ya, cross reaction dari susu kedelai tersebut juga. Ini adalah tata laksana alergi susu sapi pada bayi ya dengan susu formula ya. Di sini sama ya seperti tadi ya. Tetapi untuk penggunaan formula khusus sampai usia bayi 9 sampai 12 bulan atau minimal penggunaannya selama 6 bulan baru kita dapat melakukan provokasi kembali ya. Provokasi artinya diberikan kembali ya dan diobservasi apakah ada gejala atau tidak ya. Kalau tidak ada gejala, maka dapat diberikan susu sapi kembali. Kalau gejalanya positif, maka eliminasi dilanjutkan kembali selama 6 bulan dan seterusnya. Ada perpustakaan menyatakan bahwa provokasi ini akan dapat kita langsungkan atau kita lakukan ya selama 6 sampai 12 bulan ya. Untuk makanan padat dihindari ya, protein susu sapi ya dalam bubur atau biskuit bayi ya. Ini sama. Ini adalah salah satu jurnal ya yang membandingkan ya pemberian formula soya dengan formula extensive hydrolyzed whey ya pada anak-anak, pada bayi ya, terutama dengan alergi susu sapi, kemudian di follow up sampai usia 2 tahun dan didapatkan bahwa efek samping formula kedelai itu lebih sering terjadi pada anak usia kurang dari 6 bulan. Prognosis alergi susu sapi pada umumnya baik ya, dan dikatakan pada tahun pertama kehidupan ya angka remisinya sekitar 45 sampai 55%, pada tahun kedua 60 hingga 75%, dan pada tahun ketiga bisa sampai ke 90% ya. Mungkin ya pada tahun ketiga kenapa masih ada gejala, kadang-kadang orang tua menanyakan, kita juga harus betul-betul memastikan apakah memang betul alergi susu sapi ataupun ada gejala-gejala yang lain ya, ataupun alergen makanan penyebab pencegahan terjadinya sensitisasi selanjutnya ya. Di sini yang harus kita lakukan ya adalah penghindaran susu sapi dan diberikan susu terhidrolisat ekstensif ataupun pilihan terakhir adalah susu formula soya ya. Pencegahan tersier adalah yang kita lakukan untuk mencegah ya manifestasi klinis pada seorang anak dengan alergi susu sapi itu menjadi lebih berat atau lebih sering kambuh ya. Tentunya di sini juga sama ya dengan pemberian formula terhidrolisis ekstensif dan diberikan obat-obat ya seperti cetirizine ataupun steroid kalau memang kita memerlukan. Ini kita melihat alergenicity ya daripada protein susu ya. Di sini kalau dia masih protein yang formula yang reguler ya, proteinnya itu masih intact ya, rantai asam aminonya masih panjang di sini ya. Kalau sudah parsial, sudah lebih pendek ya, ini digunakan untuk pencegahan ya. Untuk ekstensif, rantainya lebih pendek-pendek ya. Ini digunakan untuk pencegahan atau terapi alergi dengan gejala ringan sedang ya. Untuk amino acid, ini sudah satu-satu kita lihat ya proteinnya, maka ini ditujukan untuk terapi alergi yang berat. Hidrolisis pada protein susu ini dilakukan ya oleh enzim ya, ataupun pemanasan ya atau ultrafiltrasi. Pada tabel ini kita dapat melihat ya berbagai protein ya daripada kasein dan whey ya yang mempunyai alergenicity yang mayor. Di sini untuk whey adalah alfa laktalbumin dan beta laktoglobulin ya, dengan nama dari alergennya adalah BOSD4 ya dan D5. Sedangkan untuk kasein itu ada alfa S1 kasein dengan BOSD8 merupakan suatu nama alergennya. Jadi ada 3 ini yang merupakan mayor ya dalam whey dan kasein ya.
Di sini dalam tabel ini dapat dibandingkan ya total kasein pada susu sapi ya, pada susu sapi dengan pada ASI ya, di mana kaseinnya lebih tinggi. Sedangkan kalau whey di sini dikatakan ASI-nya di ASI lebih tinggi dibandingkan daripada susu. Cuma sekarang mungkin sudah banyak ya produk yang mengandung 100% whey ya di dalam formulanya. Selanjutnya dalam slide ini kita dapat melihat bagaimana suatu protein hidrolisat itu mempunyai efek terhadap sistem imun seorang ya. Di sini dapat dia mulai dengan memperkuat ya barrier epitel mukus, barrier epitel kulit ya, dengan meningkatkan produksi mukus dan protein antimikrobial ya di dalam sel usus. Dalam ini dia juga dapat meningkatkan IgA ya, dengan juga menurunkan THL/1, THL/17 ya, dan meningkatkan sel T regulator dan sel B pada plak Peyer ya, dengan melalui sensitisasi dengan partial hydrolyze formula whey ya. Pada kelenjar limfa mesentericus ya, dia dapat mensensitisasi dengan meningkatkan IgA sel B dan T regulator, sehingga dapat menginduksi terjadinya juga suatu toleransi. Pada sistem imun sistem ya yang sistemik, dia dapat meningkatkan respon sel B dan peningkatan kadar antibodi di dalam darah. Selanjutnya kita melihat ya mekanisme imunomodulator protein hidrolisat atau peptida dari protein makanan ya. Dia dapat mempunyai berbagai macam efek ya, baik lokal itu maupun sistemik terhadap suatu sistem imun ya. Dimulai dengan dapat menginduksi ya untuk produksi daripada sitokin dan antibodi ya, mengadakan stimulasi proliferasi limfosit ya. Di sini ada CD4, CD8. Kemudian dapat juga melakukan peningkatan kemampuan fagositik daripada makrofag ya, peningkatan aktivitas daripada NK sel ya, sebagai mekanisme pertahanan kemampuan tubuh terhadap serangan-serangan patogen ya, dengan cara meningkatkan produksi SIGA pada mukosa gut barrier ya, dan melakukan penghambatan ya terhadap anti inflamasi ya, dengan produksi COX-2 ya, PGE2 pada lipopolisakarida ya. Di sini kita melihat ya efek imunomodulator protein susu hidrolisat ya, berdasarkan fraksi-fraksi proteinnya ya. Di sini alfa-1 kasein dengan pankreatin atau tripsin, efeknya terhadap sistem imun itu dapat menurunkan proliferasi daripada sel limfosit. Sedangkan untuk whey di sini dia dapat meningkatkan total IgA, meningkatkan TGF beta 1 ya. Selain itu juga meningkatkan proliferasi daripada limfosit. Whey dengan alpha LA ini juga fungsinya berperan dalam sel humoral ya, dengan meningkatkan sel B limfosit ya dan T helper cell ya activity. Sini kita melihat ya imunomodulasi melalui intervensi diet ya. Dikatakan bahwa banyak bukti juga mengatakan extensive hydrolyze formula ini mempunyai efek lokal dan efek sistemik terhadap suatu sistem imun ya, di mana itu dibuktikan daripada fungsinya untuk memperkuat epitel barrier ya, dengan meningkatkan sitokin regulator ya seperti interleukin 10, ataupun menurunkan antiinflamasi ya seperti produksi COX-2 ya, ataupun nuklear faktor NFKB ya, dengan PGE2 ya. Di sini juga dia akan meningkatkan lokal IgA ya dalam lumen usus. Pada sistem imun juga akan meningkatkan beta regulator dan sel T regulator, sehingga dapat menginduksi terjadinya suatu toleransi ya pada seorang anak yang alergi. Juga dikatakan bahwa pemberian dari penelitian ini ya, dikatakan bahwa pemberian protein hidrolisat parsial yang whey ya dapat menurunkan angka kejadian alergi
susu sapi ya, terutama manifestasinya ke kulit pada percobaan binatang tikus ya, dalam penelitian ini dengan menurunkan TL/1, menurunkan TL/17 dan meningkatkan sel T regulator ya. Dalam gambar ini juga ya, untuk dietnya ini banyak sekarang digunakan adalah susu panggang ya. Bagaimana susu panggang ini dia akan menurunkan IgE ya dan meningkatkan kasein IgG G4 ya, dan menurunkan rasio kasein dan beta laktoglobulin IgE, sehingga banyak sekarang juga dianjurkan untuk penggunaan susu panggang ya. Selain ada diet-diet yang lain ya, dalam penelitian ini adalah pemberian probiotik ya, ataupun simbiotik ya, yang dapat mendukung suatu mikrobiom yang baik ya daripada seorang anak ya. Ini penelitian yang memang dilakukan pada binatang, mungkin perlu dilanjutkan penelitian yang lebih lanjut ya, yang dilakukan pada manusia dengan melihat efek langsung ya pada peptida-peptida protein yang langsung ya. Ini ada salah satu jurnal ya yang membandingkan partial hydrolyzed 100% whey ya protein dalam mengurangi resiko daripada dermatitis atopi ya. Dikatakan bahwa ASI eksklusif harus didukung sebagai standar nutrisi bayi pada awal kehidupan ya. Untuk bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, partial hydrolyzed formula whey menurunkan resiko dermatitis atopik pada bayi dengan riwayat alergi pada keluarga dibandingkan dengan pemberian formula susu sapi. Penelitian ini juga untuk penggunaan formula hipoalergenik dalam mencegah penyakit atopi ya. Dikatakan bahwa pemberian susu formula hipoalergenik pada 4 bulan pertama memiliki efek protektif terhadap terjadinya dermatitis atopi dalam 2 tahun pertama kehidupan dibandingkan dengan formula susu sapi yang standar. Ini adalah suatu meta-analisis ya yang dilakukan di Polandia. Dari kesimpulan 84 kutipan ya, dikatakan bahwa penggunaan PHF dibanding formula standar efektif untuk mencegah alergi pada anak dengan risiko tinggi. Ini penelitian yang dilakukan oleh GINI, German Infant Nutritional Intervention Study ya, dan didapatkan bahwa intervensi nutrisi dini dengan formula hidrolisat pada anak risiko tinggi memiliki efek pencegahan dermatitis atopi jangka panjang sampai pada usia 6 tahun. Ya, ini sama juga penelitian dari GINI ya. Selama 10 tahun didapatkan bahwa efek preventif penyakit alergi terutama dermatitis atopik dengan partial hydrolyzed formula whey dan ekstensif hydrolyzed formula kasein bertahan hingga 10 tahun tanpa rebound ya. Sedangkan ekstensif hydrolyzed formula whey tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Ini juga penelitian selama 15 tahun dari GINI didapatkan bahwa hasil follow up 15 tahun terdapat konfirmasi efek preventif dari formula ekstensif hydrolyzed formula kasein dan partial whey pada eksema bertahan sampai remaja tanpa fenomena ya. Di akhir tahun akhir follow up dikatakan bahwa rinitis alergi dan asma berhubungan dengan ekstensif kasein, tapi harus dikonfirmasi dengan penelitian berikutnya. Di sini kita dapat melihat pilihan susu berdasarkan ASI ya. Kalau dalam anamnesis kita menanyakan apakah melakukan ASI eksklusif, berarti tidak dilanjutkan lagi pertanyaannya. Kalau jawabannya adalah ya, dilakukan ASI eksklusif. Kalau ASI eksklusifnya hanya setengah-setengah dengan susu formula, maka dianjurkan untuk pemberian ditambahkan dengan partial hydrolyzed ataupun extensive hydrolyzed. Kalau keluarga ada gejala atopi, maka dianjurkan adalah partial hydrolyzed atau extensive hydrolyzed ya. Kalau tidak ada riwayat atopi pada keluarga, dianjurkan untuk pemberian formula yang standar ya, ataupun partial hydrolyzed. Tetapi mungkin sekarang ada rekomendasi terbaru tetapi belum dikeluarkan oleh IDAI. Sebagai kesimpulan ya, dalam presentasi ini protein dibutuhkan untuk produksi antibodi, sitokin ya, serta aktivasi sel-sel imun dalam mengatur respon imun terhadap patogen. Walaupun yang harus kita pegang terutama adalah ASI adalah nutrisi terbaik untuk bayi ya, terutama 0 sampai 6 bulan.
Susu sapi hidrolisat ekstensif merupakan pilihan pertama untuk terapi kasus ringan sedang, sedangkan susu formula asam amino untuk kasus yang berat ya. Formula kedelai dan rice hidrolisat merupakan pilihan kedua, dan sebagian literatur merekomendasikan formula susu sapi hidrolisat parsial untuk pencegahan alergi susu sapi dan penyakit alergi pada bayi yang berisiko. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi menjelang siang. Mungkin saya